Oke, selamat siang ya. Ini kita mau mereview ya. Saya juga sibuk hari ini, baru pulang dari RUPS Japfa sama TPIA ya, Chandra Asri Petrokimia. Saya nggak ikutin yang Petrokimia. Saya pulang cuma ambil goodie bag. Oke, ini bukan di order ya, di review aja. Kita ngomongnya di review ya bro, jangan di order. Ini mau direview buat Xenia ya, Avanza Xenia itu satu level, satu kelas ya, mobilnya juga sama. Jadi ini untuk Avanza atau Xenia ya. Ini bolam tipe GL3. Apa sih itu GL3? GL3 itu bolam 3 warna ya. Bolam 3 warna, dan ini sudah di request mau di set putihnya yang lebih bagus cut off-nya dibandingkan kuningnya. Bolam 3 warna ini bisa berubah putih, putih kuning, kuning ya. Putih, putih kuning, kuning. Jadi bisa 3 warna. Nah, putihnya sendiri chipnya ada di bawah. Jadi yang bisa berubah warna adalah pada saat lampu dekat, low beam. Ya, lampu dekat low beam. Lampu jauh high beam. Ya, low beam, lampu dekat. Nah, lampu dekatnya itu bisa berubah warna menjadi 3 warna. Pertama putih, putih kuning, kuning. Kenapa bisa berubah warna? Karena dia ada 2 buah chip. Ya, bagaimana cara mengubah warnanya? Mengubah warnanya tinggal Anda matikan saklar lampunya 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah warna. Anda matikan lagi saklar lampunya 1-2 detik, nyalakan lagi, dia akan berubah warna. Jadi caranya seperti itu, ya. Tanpa perlu ada kabel-kabel tambahan, tanpa perlu ada remote ya, segala macam nggak perlu. Jadi dia bisa berubah modenya. Jadi dia mempunyai memori putih, putih kuning, kuning ya. Putih, putih kuning, kuning. Jadi dia mempunyai satu buah siklus seperti itu. Ya, kalau lampu jauhnya tetap warna putih, tidak bisa berubah warna ya. Apa sih keunggulan bohlam ini? Saya jujur terus terang ya. Ini bohlam watt dan luxnya 30 watt, 3500 lux maksimum, 30 watt ya. 30 watt. Jadi 30 watt ini kita berbicara adalah bahasanya real ya. 30 watt ini didapat dari kita mengukur menggunakan wattmeter, bukan berdasarkan tulisan ya. Saya ngomong begini karena banyak LED yang jual di pasaran tulisan di kardusnya gede-gede. Kenyataannya cuman 20 watt, 15 watt, 18 watt ya. Jadi tidak jujur ya. Saya ngomong begini kadang-kadang ada orang pedagang lain yang nggak senang ya, karena banyak Anda yang ditipu gara-gara ada tulisan. Memang kardusnya ini tidak ada kardus bagus-bagus, kardusnya kardus abal-abal, cuma kita menjual barang bukan menjual kardus ya. Jadi kardusnya hanya kardus gembel yang hanya untuk buat dikirim sampai di tujuan adalah selamat. Yang kita jual adalah LED yang bagus ya, seperti itu. Jadi 30 watt. 30 watt ini sudah hemat listrik ya. Bolam ori Anda adalah 55. Ini 30 watt, jadi sudah hemat ya. Udah hemat 25, tapi terangnya jauh dibandingkan yang 55 halogen itu, dijamin ya. Kedua, sudah watt dan luxnya gede, harus stabil, nggak boleh ngedrop. Banyak bohlam yang wattnya gede tapi baru sebentar dicoba sudah ngedrop. Ini bohlam dijamin tidak ngedrop ya. Dijamin tidak ngedrop. Mau ngedrop boleh ya 1-2 watt, 3 watt boleh, cengli ya, cengli. Tapi kalau ngedropnya terlalu banyak 10%, 20% itu namanya bocengli ya. Ketiga, adjustable. Ini penting bro ya. Bohlam itu perlu bisa di-adjust. Kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita ngepas-ngepasin posisi dudukannya supaya bisa masuk ke reflektornya. Masuk sih pasti bisa, tapi cut off-nya, output-nya bagus atau enggak, itu yang penting ya. Kita hanya bisa, saya bertugas memaksimalkan. Makin ada cut off-nya, makin napak sinarnya di jalan, makin tebal kan makin bagus ya. Tujuannya adalah seperti itu. Kalau LED yang terang aja banyak bro ya, terang aja banyak, tapi terang ada cut off, napak di jalan dengan bagus, sempurna, itu yang susah. Nah makanya disinilah tugas saya untuk mengkalibrasi. Anda harus beli LED ya, yang payungnya sama seperti halogen ya, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED ya. Payungnya ini penting. Saya berbicara begini bukannya buat
supaya dagangan saya laku. Terus memojokkan pesaing lain, toko lain supaya dagangan dia nggak laku. Enggak bro, ini mereview itu apa adanya. Memang harus begini ya, supaya ada cut off-nya. Payungnya sama seperti halogen, jadi bukannya dari sisa CNC bagian daging dari body, bukan. Anda lihat deh halogen asli, pasti payungnya berupa begini. Ya kita namanya mengkonversi, ya kita harus mengikuti replikanya supaya outputnya bagus. Ya, seperti itu. Nah, syarat adjustable ini penting, kenapa? Untuk bisa menghilangkan bayangan gelap dan untuk membentuk cut off. Ya, cut off ini dibentuk oleh payung. Payung ini bisa dilepas, jadi bisa dikalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Kita buang lagi ininya sedikit, kita gerus pakai gerinda istilahnya, kasarnya. Nah, seberapa banyak ya itu urusan saya. Ya, seberapa banyak itu urusan saya. Dan ini di request ya, putihnya lebih cut off-nya mau cenderung lebih bagus dibandingkan kuningnya. Bisa bro, ini bisa dilepas. Jadi kita bisa kalibrasi bro, kita bisa gerinda ya. Nah, ini posisinya adalah begini, chip putih di bawah dekat dengan mangkok. Nah, Anda bisa, jadi putihnya ini akan cut off-nya lebih bagus dibandingkan kuningnya. Jika Anda mau kuningnya lebih bagus, contohnya Anda tinggal di dataran tinggi, di Malang, atau di daerah yang pokoknya setiap sore ada kabut deh turun. Ya saya kan nggak tahu nih, saya cuma tinggal di Jakarta maka gak ada kabut-kabutan, adanya paling hujan atau kering. Nah kalau Anda yang tinggal di daerah berkabut ya, mungkin di Dieng tiap hari ada turun kabut, Anda lebih mengutamakan warna kuningnya dibandingkan putihnya. Gampang bro, ini balik aja, selesai. Jadi kuningnya yang di bawah ya, seperti itu. Bisa sekali bro. Nah untuk Anda yang mau mengubah itu silakan WhatsApp saya, bagaimana caranya akan kita pandu ya. Jadi ini defaultnya adalah putih lebih dominan lah istilahnya. Cut off putih akan lebih bagus. Itu sesuai dong prosedur. Putih harus cut off lebih bagus. Kenapa? Karena kita pakai dalam kondisi biasa. Kuningnya agak lebih glare. Kenapa? Ya karena dalam kondisi hujan, dalam kondisi kabut, ya kita memang butuh pandangan yang lebih enak. Kalau nggak kita nggak safety dong ya, seperti itu. Ya, jadi makanya kenapa chip kuningnya di atas, chip putihnya di bawah. Tapi kalau Anda mau dibalik, bisa. Syarat keempat adalah harus bisa diservis. Bolam ini nggak bisa diservis terus terang. Ya, rusak buang. Kenapa? Karena chipnya nggak ada spare part. Ya, bolam-bolam begini bukan cuma merek ini doang atau bukan cuma yang dijual ini doang. Anda mau Philips, mau Osram, mau PIAA, mau merek tetek bengek, kalau bukan Kri nggak bisa diservis selama chipnya nggak ada spare partnya. Ya, seperti itu. Syarat ke 5 adalah soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelapnya itu harus kecil dan tidak terlalu gelap. Bayangan gelap ini memang dia besar dan gelap. Kenapa? Karena hidungnya ini gede. Ya, tapi nggak masalah. Ada syarat ketiga, adjustable. Jadi mengcover, bisa di-adjust. Jadi kita bisa menggeser bayangan gelap. Ya, tidak di bagian krusial. Bagian krusial adalah bagian atas reflektor. Bagian atas yang dimaksud itu adalah bukan cuma atas. Banyak orang yang mengcounter omongan saya. Bukan cuma di atas, tapi istilahnya setengah bola, ya setengah bola begini. Coba kan tangan saya cuma bisa ngomongnya di atas, tapi setengah bola, ya setengah itu reflektor yang bagian paling penting. Tapi yang penting, lebih penting lagi itu bagian atas, karena bagian atas sering yang kena gosong, ya makanya reflektor bagian atas itu penting, yang membuat tebal di jalan. Ya, nah sedangkan ini ketemunya bagian gelap, rugi dong, jadi nggak bisa tebal. Nah makanya kita geser sedikit. Kenapa saya selalu bilang arah jam 11, jam 12? Dan ini berlaku di LED yang saya jual, karena sudah saya kalibrasi lagi. Nanti kita papas, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Ini payungnya adalah horizontal, tapi posisi LED-nya begini. Ya, makanya kenapa ada fungsi perlu dikalibrasi. Ya, syarat ke-6 adalah tidak storing. Bolam ini tidak storing, saya jamin ya. Anda nggak perlu khawatir radio mobil Anda terganggu segala macam, pokoknya tidak storing, intinya begitu ya. Anda bilang Philips bagus nggak? Ya, Anda mau menilai Philips bagus ya boleh saja, tapi kan dia storing. Nah itu kalau menurut saya ya nggak bagus, radio Anda terganggu, seperti itu ya. Merek Pro 7 bagus nggak? Bagus, tapi dia storing ya. Kalau Anda mau bilang itu bagus ya nggak masalah, cuma intinya juga saya jual ya. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Makin dingin itu LED makin bagus, makin tidak panas makin bagus ya. Nah kalau Anda mau masang jangan lupa ininya dulu dilepas ya. Ingat ininya dulu dilepas.
ininya pasang, klipin, pasang karet, baru pasang bolam ya. Jadi kipas harus di belakang karet. Ingat, kipas di belakang karet, kipas tidak boleh di dalam karet. Ya, jadi simulasinya seperti ini ya, sudah terpasang seperti ini, bohlam baru masuk ya. Ini kita mau menjelaskan soal pendinginan ya. LED ini pendinginannya sih boleh dibilang udah lebih dari cukup ya. Kenapa? Karena ini dia ada heatsink. Heatsink itu adalah sirip. Sirip makin gede, makin tinggi, makin lebar, makin banyak, makin bagus. Anda mau mengcounter omongan saya terserah, pokoknya intinya adalah LED ini butuh pendinginan. Intinya itu. Makin dingin makin bagus, makin awet. Makin panas makin merugikan, makin ngedrop, makin umurnya pendek, ya. Nah, LED ini tinggi, Bro, ininya. Ya, ininya tinggi. Ininya tinggi, makin bagus, diameter makin gede makin bagus, sirip makin banyak makin bagus, ya. Nah, banyak ya LED yang ininya nggak ada, langsung kipas saja, jadi tidak pakai sirip. Apa efeknya? Apa efeknya? Jadi angin ya, ini kipas ini berfungsi untuk meniup angin dari sini ke situ. Dari sini anginnya harus ke situ, harus keluar, ya. Nah, keluarnya di mana? Keluarnya di sirip-sirip ini. Sedangkan kalau dia tidak ada sirip ini, Anda langsung pasangkan karet gini, mendem, angin ini ditiup ke dalam, gimana mau keluar anginnya? Makanya banyak orang bilang begini, Pak, kipasnya bukannya meniup ke belakang ya, bukan ke dalam. Tahu nggak kenapa? Kenapa waktu Anda pasang di mobil, pas Anda pegang kipasnya kok niup keluar? Karena buntu. Dia putar buntu, anginnya balik. Tendangan balik, buntu, Bro. Ya. Banyak yang bilang seperti itu, Pak, anginnya kan ke belakang, Pak, bukan ke depan ya. Anda coba aja sendiri nih, coba nyalain. Ini angin tiupnya ke dalam, Bro, ya. Tuh. Ke sini nih keluar nih, tuh. Ada anginnya ini. Ya, jadi angin itu dari sini ditiup ke dalam, keluar dari pinggir. Nah, sedangkan kalau banyak yang ininya tertutup, gimana angin mau keluar? Nggak bisa tembus dong, buntu, gitu ya. Nah, kalau ini masih dari sini masih bisa keluar dari samping-samping ya. Jadi makanya perlu pendinginan yang bagus, ada heatsink. Saya ngomong begini banyak yang mengcounter, banyak yang tidak senang, banyak yang tidak suka, terutama mungkin ya pesaing ya. Saya juga jujur terus terang barang ini disuplai oleh distributor, jadi jangan bilang saya untungnya terlalu besar segala macam. Saya kenapa tidak mau import juga sendiri, saya lebih baik melalui distributor atau melalui importir karena ada garansi, Bro, ya. Garansi ini adalah yang bisa membuat bangkrut itu toko, ya. Saya sudah ngomong selalu, saya ulang-ulang, banyak teman-teman saya main dari HID zaman dulu, dari zaman modifikasi.com, dari zaman Kaskus, sekarang zamannya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ya. Dulu mereka bermain, garansi gua kasih 2 tahun, kenceng barangnya. Artinya dia dapat duit hari ini, 2 tahun kemudian dia harus menanggung, ya. Rusak harus ganti. Jadi dia bangkrut kenapa? Gara-gara harus mengganti barang atau dia tutup toko kabur. Seperti itu. Nah, saya sampai saat ini alhamdulillah masih bisa bertahan ya. Masih bisa bertahan karena kenapa? Garansi yang kita tanggung adalah dari distributor atau dari importir. Saya tidak menanggung kerugian. Intinya seperti itu. Harga yang saya jual agak lebih mahal, kenapa? Karena saya ngambil harganya sudah dipatok oleh distributor. Ya, saya sistemnya komisi, terus terang. Saya dapat komisi berapa persen, kalau menjual mencapai target turun lagi bonus berapa persen, seperti itu. Ya, harganya memang agak tinggi, jadi jangan bilang saya untungnya banyak, tapi memang harga sudah dipatok. Seperti itu. Ya. Supaya kenapa? Supaya saya aman. Jadi kalau ada kerusakan saya tukar ke distributor, bukannya saya keep sendiri. Karena saya sudah berpengalaman bermain di sini di HID ya. Waduh, Bro, banyak sekali, Bro. Balas jadi sampah. Ya, kenapa? Banyak rusak, ya, seperti itu. Jadi saya tidak mau menanggung kerugian, makanya kita alihkan ke distributor. Biarkan distributor atau importir yang untung. Dia juga mau untung, saya juga pasti mau untung, semua orang mau untung. Tapi ada tanggung jawab dari distributor, seperti itu, ya. Dan mudah sekali untuk saya menentukan mana barang yang bagus dan mana barang yang jelek. Banyak distributor, importir menawarkan saya untuk menjual barang. Ya tentu kita pilih-pilih dong yang mana yang bagus, baru kita mau jual, ya seperti itu. Kalau nggak bagus saya nggak mau jual, ya mohon maaf. Makanya banyak juga yang merasa kecewa katanya dengan saya nggak mau jual barang dia. Ya kalau barangnya belum bagus, speknya belum bagus,
Ya tingkatkan speknya gitu loh, baru kita mau jual ya. Jadi mohon maaf nih, jadi jangan tersinggung, takutnya ya kita tolak untuk jual, takutnya mereka tersinggung, jadi mereka black campaign ya, seperti itu. Oke, kita akan demokan 3 warnanya ya, bisa merah putih, bisa merah putih, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning ya. Jadi ini warna putih, putih kuning, kuning ya. Kalau high beamnya tetap warna putih. Pada saat mode kuning high beam tetap warna putih, pada saat putih ya high beam putih. Pada saat putih kuning di high beam tetap warna putih. Pada saat kuning high beam tetap putih ya. High beam tetap putih, yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Bagaimana cara mengubah warnanya? Misalnya sekarang sudah nyala lampunya warna putih. Anda mau mengubah warna, Anda matikan switch lampunya, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi. Dia warna putih kuning. Jadi ini bola mempunyai satu buah siklus. Putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Jadi akan begitu terus. Yang ini juga mempunyai siklus putih, putih kuning, kuning ya. Jika terjadi error, bagaimana sih bolam ini bisa error? Jika Anda mematikan menyalakannya terlalu cepat. Mematikan menyalakan untuk mengganti mode terlalu cepat. Jadi dia tidak sampai berubah warna tapi Anda sudah nyalakan lagi. Nah, itu dia namanya error. Nah, apa yang terjadi jika error adalah Anda reset. Anda matikan total, tunggu 1 menit baru nyalakan. Karena dia punya memori. Ya, dia punya memori berupa jadi disimpan oleh kapasitor dan induktor. Jadi harus discharge sampai 0 volt baru Anda ganti warnanya, dia ganti modenya ya, seperti itu. Kalau Anda belum discharge sampai maksimal Anda matikan baru dinyalakan lagi, dia akan error seperti itu ya. Jadi kalau terjadi error, misalnya terjadi error begini, yang ini warnanya awal nyala bersama adalah warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, ini sudah berubah menjadi warna putih kuning. Yang ini belum berubah, masih warna putih. Kalau Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Yang ini baru berubah warna putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, yang ini berubah warna putih, yang ini warna kuning. Jadi kiri dengan kanan nggak bakal sama. Jika terjadi error seperti itu, adalah yang benar adalah Anda matikan, tunggu 1 menit baru Anda nyalakan lagi untuk mereset. Ya, seperti itu cara pakainya. Cerita ini, review ini, mereset adalah untuk kategori bohlam ini. Ya. Kalau Anda terapkan di merek lain nggak bisa, karena ya cara kerjanya beda, drivernya beda, arsitekturnya berbeda, jadi nggak bisa. Seperti Pro 7 pun kita terapkan seperti itu, nggak bisa. Kalau dia error, ya memang dia error gitu loh. Kalau ini ada reset, ada memori, ya jadi matikan. Nah, ada satu hal lagi cara pakainya yang benar, high beam jangan terlalu cepat, 1 detik cukup, maksimal 2 kali. Jangan high beamnya kasar. Kenapa? Akan error. Si driver akan membaca bahwa strumnya tidak stabil, dia akan shut off, dia akan mati. Karena LED butuh stabil. Kalau nggak stabil, mati. Nggak masalah, matikan saklarnya, tunggu 1 menit, nyalakan lagi, reset normal. Seperti itu. Jadi ada cara pakainya, ada aturan pakainya untuk tipe bohlam ini, 3 warna. Mengubah modenya, jangan matikan, nyalakan switchnya jangan terlalu cepat. Waktu high beam juga jangan terlalu cepat, karena dia ada memori ya, seperti itu. Pak, ribet dong Pak bohlamnya begitu. Kalau ribet ya jangan beli, mendingan Anda beli 1 warna saja. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Ya, suatu saat bisa error. Merek Pro 7 pun bisa error. Merek apapun bisa error. Merek-merek terkenal pun bisa error. Ya, Automax bisa error. Ya, Pro 7 bisa error. Merek ini bisa error. Tapi kalau ini Anda cara pakainya benar, aman ya. 30 watt 3500 lux, ini bohlam 3 warna yang paling terang saat ini. Ini di video dibuat di tahun 2021 ya. Jadi paling terang saat ini. Paling terang saat ini ya. Jadi kalau Anda nontonnya nanti di 2023 mungkin ya jangan bilang paling terang, karena ini di 2021 bulan April ya dibuatnya. Ya, jadi ini bohlam paling terang saat ini 2021 bulan April. Kemungkinan nanti 2022, 2023 ya udah ketemu lagi bohlam yang lebih terang ya. Ini ya kita akan jual yang lebih terang lah, buat apa jual yang ini gitu ya. Oke, ini untuk headlamp ya. Tapi kalau biasanya saya rekomendasikan kalau headlamp sih pakainya Cree. Kenapa? Lebih heavy duty ya, lebih heavy duty. Jadi lebih bisa diajak kerja berat sebenarnya. Ya, saya lebih suka sebenarnya pakai Cree 1 warna. Kalau fog lamp baru 3 warna. Tapi nggak masalah ya. Banyak hal-hal tertentu orang untuk menghemat budget, jadi headlamp mau semua ya oke, pakai ini, it's okay itu ya. Tapi kalau Anda budgetnya ada, headlamp pakai Cree, fog lamp baru pakai GL3, itu ajib ya.
Tapi ada mobil-mobil tertentu juga yang nggak punya fog lamp, jadi fog lampnya nggak ada, ya udah mengandalkan headlamp saja, Anda pakai ini udah ajib gitu ya. Jadi ini di review untuk Avanza Xenia. Abis ini sebelum kita bungkus, saya akan kalibrasi cut off-nya karena saya punya reflektor Avanza Xenia. Ada bagian yang kita buang sedikit supaya hasilnya lebih maksimal ya. Sebenarnya fungsi payung ini kan untuk membentuk cut off. Jadi sinar itu dihalangi oleh payung ini. Nah, tapi kalau menghalanginya terlalu gede, output cahaya itu terhalang, jadi kurang padat gitu loh di jalanan. Nah, makanya ada tugas saya adalah untuk membuang ini tanpa harus merugikan yang lain gitu loh. Merugikan yang lain maksudnya masih ada cut off-nya tapi tidak silau gitu, seperti itu ya. Saya hanya bisa bertugas memaksimalkan. Memang saya nggak bisa memuaskan Anda 100%, tapi setidaknya hasilnya lebih maksimal. Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Buat Anda yang memakai LED, wah saya maunya cut off-nya rapi seperti halogen, ya nggak bisa juga karena namanya mengkonversi. Pak, saya mau rapi, hasilnya seperti saya mobil tetangga saya pakai Mazda CX-5 ada garisnya, ya Anda nggak bisa seperti itu. Anda beli mobilnya CX-5 pasti begitu, gitu ya. Jadi tugas saya di sini adalah hanya memaksimalkan. Yang penting adalah Anda enak pakai di jalan, gitu ya. Padat outputnya, dia ada warna putih, ada warna kuning. Kapan dipakai warna putih? Dipakai pada saat kondisi jalan biasa kering. Warna kuningnya dipakai pada saat hujan atau kabut. Putih kuningnya dipakai pada saat Anda butuh penerangan ekstra. Kenapa? Karena di mode putih kuning ini outputnya lebih gede, 3500 lux. Karena kalau putihnya saja 3400. 3300 sorry. Kalau kuningnya 3400, putih kuningnya nyala 3500. Saya sedang melego distributor, coba lu cariin LED yang pada saat putih kuningnya 7000 gitu ya, tapi belum ada ya, seperti itu. Oke, ya soal pendinginan tadi bagus karena heatsinknya tinggi ya. Kalau ini heatsinknya tertutup oleh karet, jadi ini kipas muter, angin buntu, jadi sama saja Anda membunuh itu LED dengan pelan-pelan. Dan sebagai pedagangnya juga dia nggak paham, nggak mengerti ya, nggak mengerti itu jualan LED. Jadi intinya kalau dia garansinya 2 tahun ya sama aja dengan Anda mau menjual barang tapi yang pasti udah ketahuan gampang rusak, rugi gitu ya. Karena kita di zaman ekonomi lagi sulit begini ya, semua lagi down, kita harus memikirkan yang jangan rugi ya. Kenapa? Kalau rugi Anda juga nggak bisa berkembang, nggak bisa bertahan, intinya seperti itu. Makanya kalau saya soal garansi kita nggak main-main, concern kita di situ ya. Oke, akan segera kita kirim ya, ini untuk Xenia Avanza. Terima kasih.